Halo teman-teman, dan kali ini mungkin tema ngomong sendiri gue agak berbeda dan gue gak lagi bicara soal isu-isu politik yang terlalu update gitu. Karena ya itu jadi udah sering ya di ngomong sendiri, gue ngomongin isu yang lagi rame. Gue coba bikin konten yang gue kutip dari jurnal, ternyata tidak serame peminatnya dengan konten yang gue kutip dari internet. Jadi tidak tidak begitu tidak begitu ngaruh gitu. Ternyata kita menggunakan hasil-hasil data, hasil-hasil research yang valid dan berpengaruh ketika kita jadiin itu konten di kanal YouTube gitu. Jadi ya daripada gue capek-capek baca jurnal, mending gue cerita aja deh apa yang gue lihat di internet gitu. Jadi akhirnya ya penonton juga yang membentuk seorang konten kreator itu menjadi seperti apa. Tapi gue gak lagi berbicara soal konten kreator seperti apa, tapi gue mau cerita aja soal apa yang udah gue jalanin di selama ya ini tahun kedua gue mencoba untuk jadi konten kreator, menjadi orang yang kerjanya ngoceh-ngoceh tiap hari gitu. Dan ini mungkin waktu gue zaman gue kuliah, gue nggak pernah membayangkan gue akan bekerja menjadi seperti ini gitu. Bukan karena apa-apa, memang karena dulu di internet tuh belum terlalu semasif sekarang lah. Waktu gue masuk kuliah tahun 2008 itu ya orang pakai baca berita di handphone tuh masih belum lazim kok ketika itu. Jadi kalau kawan gue lagi makan, ada 1-2 orang yang lihat-lihat handphone dan baca berita di handphonenya, ya waktu itu masih lo mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu, masih familiar gitu, masih biasa gitu orang dengan disebut dengan istilah kayak begitu saat 2008 sampai 2012 gua kuliah di UI dulu. Nah, tapi di sini gua mau masuk ke konten yang temanya agak self development ya. Pengembangan diri kalau bahasa orang-orang psikologi populer tuh. Tapi di sini gue nggak akan berbicara soal motivasi, lo akan menjadi apa, lo harus menjadi apa, lo akan mencapai cita-cita lo setinggi langit. Gue nggak akan bicara soal yang bermuatan motivasional seperti itu, karena sudah banyak ahlinya gue lihat di internet. Sudah banyak ahlinya tips memulai bisnis, tips memulai bla 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 gitu. Nah, tapi gue mau cerita aja. Jadi ketika lu masuk di perguruan tinggi, apa yang dikatakan orang itu bahwa lu belajar sendiri membentuk diri lu tuh benar banget gitu. Jadi lu akan jadi apa, lu akan mau ngapain, itu memang dimulai di saat lu duduk di perguruan tinggi itu. Buat lu yang kuliah nih. Jadi kemarin gue ngepost foto yang dikirim oleh senior gue di UI, Geger Rianto. Padahal gue di kampus itu zaman kuliah nggak pernah sempat ketemu Geger, karena Geger ini lulusnya 2008 ya, 2008 Februari, gue baru masuk 2008 Agustus. Nah, tapi di pergaulan kita ketemu gitu. Nah di UI kan agak spesialnya itu menurut gue kuliah di UI itu kita dekat dengan senior-senior tua, bahkan panggil nama aja gitu dan santai gitu. Gue masih ketemu dengan senior tahun 90, nongkrong bareng, ketawa-ketawa bareng tuh masih ketemu gitu. Nah, dikirim sama Geger foto gue hadir di seminar. Gue nggak tahu persis itu seminar apa. Gue hadir situ dan gue bicara di mikrofon gitu, entah mengomentari atau menanggapi diskusi di seminar itu waktu itu. Yang jelas gue bukan pembicara karena masih mahasiswa waktu itu. Dan itu tahun 2010 kalau gak salah. Waktu itu seminarnya yang diadain oleh almarhum Radar Pencadahan. Nah lu kalau ikutin IG gue, ARIE Putra BN, ARIE Putra BN,
Itu pasti lu pernah lihat foto Mas Radar gue posting, karena menurut gue Mas Radar ini orang yang sangat berpengaruh lah membentuk jalan gue hari ini gitu. Walaupun intensitas kita berdiskusi nggak begitu banyak sebenarnya. Nah, Geger kirim foto gue lagi bicara di sebuah seminar, ya, bukan jadi pembicara, lagi ngomong aja gitu. Dan gue ngelihat, gue kan ngitung-ngitung sama teman-teman aktivis gitu, misalnya kayak Valdo kan gue seangkatan dulu di UI gitu. Dia beberapa kali pamer di sosial media, gue lihat dia demo 43 kali selama 1 tahun jadi ketua BEM. Ya waktu gue jalanin hidup gue di UI, gue itu nggak pernah ikut demo cuma 2-3 kali kalau nggak salah. Ya waktu itu demo soal kriminalisasi pimpinan KPK, gue datang ke kantor KPK waktu itu, dan sama demo pegawai UI kalau nggak salah gue juga pernah ikut gitu. Ada 2 kali doang kok, nggak banyak. Tapi gue ikut seminar banyak banget bos. Gue ikut diskusi forum diskusi pemikiran, filsafat segala macam itu, dari forum yang isinya cuma 4 orang, 3 orang gitu, 3 orang cuma di satu meja kantin, sampai forum yang datang ribuan orang, ratusan orang gitu, gue datengin gitu. Jadi memang dari dulu gue itu senang diskusi, memang senang dengan dialektika pemikiran gitu. Walaupun kita juga dianggap oleh orang-orang BEM aktivis itu juga orang yang nggak konkret, karena hobinya cuma diskusi doang, ya memang senangnya itu gitu kan. Kalau teman-teman BEM ini kan senangnya berorganisasi. Ada teman-teman dulu ada Mada Bahana gitu, senangnya main marching band gitu kan. Para Gita senangnya nyanyi gitu. Mahawaditra senangnya main musik klasik waktu itu di UI. Ya udah gitu, kita ini orang-orang yang senang diskusi, dan itulah yang gue bawa ke Total Politik. Kalau gue lihat-lihat Total Politik ini kayaknya nggak media-media amat, tapi ini kayak forum diskusi aja yang kayak gue bikin gitu di waktu zaman kuliah, yang kayak gue hadiri waktu zaman kuliah. Dan gue juga, lu pasti tahu, gue pernah sempat cerita gue di Cak Tarno, gue ikut ngurusin diskusi itu selama 6 tahunan, ya, yang ngundang orang, bikin undangan Facebook, pemberitahuan segala macem lah. Dan habis itu diskusi, dan memang akhirnya gue berpikir memang Total Politik ini forum diskusi gitu. Ya kalau dibilang media ya nggak pantas juga sebenarnya, karena foundernya ya kan ada Budi juga yang jurnalis, tapi gue sebagai founder gue kan orang diskusi, orang kajian, orang research gitu, bukan jurnalis gitu. Nah jadi walaupun sebenarnya kalau lu lihat gue belajar sosiologi dulu kan, karena sosiologi ini kan bukan ilmu yang praktis kayak akuntansi gitu atau kayak teknik gitu, bukan ilmu, ini ilmu murni ya dalam tanda kutip gitu, ilmu yang filosofikal gitu. Ketika lu punya ilmu yang filosofikal, lu belajar itu, dan lu akan mendapatkan stock of knowledge yang begitu broad gitu, begitu luas gitu. Kita ngebahas sosiologi kesehatan, kita membahas sosiologi agama, kita ngebahas sosiologi keluarga. Ada mata kuliahnya di kampus gue itu namanya DKK, Dinamika Kelompok Kecil. Diskusinya soal persahabatan, soal pertemanan, bagaimana intrik dalam pertemanan gitu. Jadi ilmu yang sangat luas gitu. Ilmunya luas banget gitu. Ya kayak gue sama kayak orang belajar kalau di ilmu alam biologi gitu, physics gitu, ya sama lah gitu. Nah tapi kesenangan lu dalam menjalani kuliah, dalam menjalani ekosistem kampus, itulah yang akan membentuk lu akan menjadi seperti apa gitu. Ya gue belajar sosiologi yang senang diskusi, akhirnya bikin konten di Total Politik, yang mana ini lebih kepada forum diskusi daripada media menurut gue gitu ya. Jadi gue menghadirkan berbagai macam diskusi, ya kayak gini lah gue nge-organize diskusi waktu zaman kuliah dulu gitu. Jadi ngasih ruang, dan kita waktu itu di Cak Tarno bawa paper, presentasiin paper, didiskusiin papernya, ini maksud lu apa, ini diskusinya apa. Jadi sangat
menikmati gitu detail-detail gagasan, detail-detail pemikiran dan detail-detail perspektif dan paradigma yang disampaikan gitu. Nah, gue nggak pernah tahu dulu zaman dulu tuh akan ada perkembangan YouTube yang kayak gini, yang mana orang udah masuk di politik, orang udah masuk untuk diskusi kuliner, musik. Dulu itu buat gue YouTube tuh buat denger lagu dulu. Zaman itu waktu YouTube baru-baru booming tuh kita buat denger lagu dulu kok YouTube ini. Lihat video klip gitu. Yang mana kalau di TV kan video klip tuh kan jarang banget. Pas iklan acara aja tuh kadang-kadang, dan itu pun gak sampai habis lagunya. Nah gitulah yang gue alami dulu. Gue senang diskusi, gue senang berdialektika waktu itu dengan berbagai macam forum. Dan sekarang dan waktu itu gue belajar sosiologi, ilmu yang sangat luas, yang idenya sangat banyak. Bagaimana cara membuat produk dari sosiologi ini, ya gue bikin forum diskusi ya kayak yang kita kerjakan hari ini di Total Politik gitu. Ini forum diskusi karena ada banyak ide, banyak informasi ya. Kemudian dibawa dalam satu forum diskusi. Tujuannya apa? Biar orang mendapatkan pemahaman gitu, biar orang mendapatkan gagasan. Nah, kadang gue pikir juga gitu. Orang baru senang politik ya, untuk dengar Total Politik itu ya beban juga karena ini diskusi politik gitu. Ya ini memang gue sadar pada akhirnya orang yang nonton Total Politik itu adalah orang yang udah memiliki passion dan kesenangan dengan politik, memang nyari argumentasi politik. Kalau orang yang sekedar partisan dan cari heboh doang gitu ya, yang suka keributan doang, nah itu yang biasanya ngomen-ngomen nyampah-nyampah biasanya yang kayak gitu. Apakah lu salah? Enggak. Ya mudah-mudahan lu bisa bergabung juga di kelompok diskusi ini gitu loh. Harapan gua kayak begitu. Nah, kelompok diskusi itu bedanya adalah untuk mengupgrade perspektif, mengupgrade paradigma, mengupgrade gagasan orang. Jadi dia bukan sebuah bukan hanya sekedar alat propaganda. Gue nggak bilang gue nggak pernah melakukan propaganda di sini, ya bohong juga gue gitu. Dia juga alat propaganda gitu, dan diskusi itu kan agitasi propaganda juga dalam bentuk diskusi zaman dulu gitu. Tetapi juga ada dimensi untuk mendorong upgrading gitu, mendorong peningkatan pemahaman. Nah itu yang gue lakukan selama bertahun-tahun. Kalau ibarat orang 10.000 jam, mungkin gue udah 11.000 jam lah untuk melakukan itu zaman dulu. Memang gue bukan orang yang sifatnya diskusi dalam bentuk event yang lu pahamin ya, seminar nasional mahasiswa ini, bukan yang kayak gitu. Tapi memang sebuah diskusi sebagai budaya gitu, sebagai academic culture yang kayak gue bilang tadi. Gue diskusi itu pernah dari cuma 3 orang satu meja sampai yang pesertanya ratusan orang, karena orientasinya adalah ke budaya intelektual, budaya pemikiran gitu. Nah itulah yang kemudian di jurnal-jurnal dulu sempat booming Prisma gitu misalnya, sempat booming jurnal-jurnal macam ya jurnal-jurnal pemikiran. Muncul era tradisi zin, lu ingat nggak? Dulu ada zin apa zin gitu, banyak banget lah pakai zin. Nah gue bikin namanya sosiozin dulu di Sosiologi UI. Masih ada sampai sekarang. Kalau gue nggak salah tuh websitenya juga masih ada. Dan itulah yang gue lakukan dulu gitu. Jadi karena gue kesenangannya di diskusi itu akhirnya bikin Total Politik. Ya dari dulu kan gue mikirnya gini, lu yang tukang-tukang hina gue nih di Total Politik, penontonnya kok sepi, penontonnya kok dikit. Dulu gue diskusi cuma 3 orang yang dengerin, yang datang gitu. Ini udah ada 1.000 ya gue bersyukur dong. Gitu loh. Dulu cuma 3 orang, 4 orang, 10 orang tuh udah rame kita dulu. Ya ini ada 1.000, ada 2.000, bahkan ada yang 100 ribuan, 200 ribu juga. Ada yang 300 ribu juga penontonnya di sini. Ya jadi buat gue ini sebagai sebuah blessing aja gitu. Nah makanya ini pesan gue sebagai orang yang lebih dulu masuk dunia kampus lah ke teman-teman
yang masih di kampus gitu ya, bukan yang lebih pintar tapi lebih dulu aja. Apapun yang lo lakukan di zaman mahasiswa itu akan mempengaruhi langkah lo ke depannya gitu. Mempengaruhi dalam artian bukan hanya mempengaruhi, itu akan membuat cara pandang lo dalam kehidupan luar kampus gitu. Kalau anak-anak yang sukanya event organizer, bikin event acara apa, festival musik segala macam, nah nantinya di dunia pekerjaannya itu akan dekat juga dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Dia akan misalnya akan bekerja di sebuah agensi yang bikin iklan, bikin event, bikin keramaian gitu. Atau orang yang di zaman kuliahnya itu senang demonstrasi atau politik kampus, ya kemungkinan setelah itu akan dekat juga dengan partai politik atau aktivitas politik praktis lainnya gitu. Karena itu akan berlanjut gitu. Ya banyak yang berbelok, banyak juga. Tapi kalau itu berlanjut, lu udah punya capacity untuk masuk ke situ gitu. Kalau orang yang zaman kuliahnya itu senang dengan hal-hal yang sifatnya akademis dan ilmiah banget, ya itu biasanya jadi researcher, jadi menulis jurnal, sekolah lagi jadi akademisi banget gitu biasanya. Banyak yang belok, banyak juga. Tapi kalau dia lanjut, dia udah punya semua perangkat untuk masuk ke dunia itu. Nah begitupun dengan gua. Ya gue ngelihat kenapa gue kuat ngomong politik tiap hari ya karena di zaman di kampus dulu kerjaan kita juga diskusi setiap saat gitu. Kalau sekarang gue dapat undangan dari mahasiswa atau undangan dari mana untuk jadi pembicara itu 1 kali seminggu, dulu zaman kuliah gue bisa 3 kali sehari jadi pembicara gitu. Ya dengan forum yang kecil-kecil kayak tadi itu yang gue bilang bahwa diskusi di sini bukan sebagai sebuah event tapi sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan diri, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan gagasan gitu. Jadi itulah yang menurut gua kalau lu jadi mahasiswa, langkah-langkah lu selama jadi mahasiswa, gua yakin akan mempengaruhi sisa hidup lu gitu. Ya menurut gua sih nggak ada salahnya lu coba semuanya dan yang paling menarik buat lu kerjain aja. Kita nggak tahu di masa depan itu akan terjadi kayak apa ya kayak gua bilang tadi. Gue kerjain aja diskusi-diskusi ini. Gue gak tahu di masa depan akan ada apa kan. Gue senang diskusi, gue ajak orang diskusi. Ternyata di masa depan ada YouTube kayak begini, ada forum diskusi kayak begini ya. Jadi gue dapat sedikit slot lah di sini gitu. Kita gini-gini di YouTube ini walaupun bukan YouTuber dengan viewers jutaan, tapi ya minimal ya UKM ada pelanggannya gitu loh. Anggap aja gue pedagang pecel lele kaki 5 yang dagangannya gak laku terus ditarik leasing mobilnya gitu. Ya tapi itu terjadi gitu ya. Maksud gue ya at least gue masih punya ruang lah, masih ada tempat di mana gue bisa memberikan apa yang gue bisa dalam skup yang lebih besar gitu. Yang tadinya gue 3-10 orang aja, 3-10 orang aja gue udah puas banget sebenarnya. Jadi ya itu. Ya gue karena ini lanjut semuanya karena senang aja ngerjainnya dan dari dulu memang mengerjakan ini. Konsekuensinya tiap hari harus update pengetahuan, harus update gagasan, harus ketemu orang, harus diskusi sama orang. Gue merasa ini loh sejak ada Total Politik ini, gue pun sebenarnya jadi makin pinter rasanya ya. Jadi nambah kapasitas gitu karena dengerin orang-orang hebat ngomong tiap hari gitu. Ya orang masuk ke Total Politik ini gue yakin ya 1-2 lembar mereka juga baca lah gitu kan. Gak mau kosongan juga masuk sini. Ya dengan 1-2 lembar baca ya minimal nyangkut di gue 1 lembar lah. Kalau gue diskusi sama orang 30 orang ya bisa nyangkut 30 lembar juga. Belum lagi gue baca buku juga sendiri gitu. Nah jadi itu keuntungannya dan ketika bertemu dengan siapapun lu bisa menjadi orang yang dianggap punya wawasan lah gitu. Ya kalau lu ngomong ngasih pandangan orang lain agak mikirin lah pandangan lu gitu. Apakah skill ini hanya diperlukan di politik sih? Enggak sih kata gua gitu. Di semua bidang juga lu akan perlukan skill untuk memberikan pandangan yang kira-kira cocok dengan audiens yang seperti apa gitu. Mungkin itu aja hari ini. Kalau lu mau diskusi macam-macam sama gua tentang
kehidupan lu di bangku kuliah, silakan DM aja ke IG gue pasti akan jawab, dan gue pasti akan memberikan apa yang bisa gue berikan lah, minimal kan selemah-lemah iman kan ngasih doa gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.